Halo anak-anak kreatif, dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi dalam program Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, tingkat sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Parjinem, di channel Ruang Siar Guru. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Sehat semua? Puji Tuhan. Pada saat pandemi seperti ini, kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah bersama dengan orang tua. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar pada materi pelajaran kelas 3 dengan tema yang ketiga. Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, marilah terlebih dulu kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang sudah kalian bisa. Bahkan mungkin di sekolah minggu kalian juga sudah bernyanyi dengan judul Dari Terbit Matahari. Mari ya anak-anak, kita bersama-sama menyanyikan Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Anak-anak kreatif, setelah kita memuji Tuhan, marilah kita ambil sikap yang baik, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Mari ya anak-anak, Ibu hantarkan. Tuhan Yesus yang di surga, kami akan belajar firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum pelajaran dilanjutkan, Bu Guru di sini akan bertanya kepada kalian semua. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat bahkan mengamati terbitnya matahari? Anak-anak tahu terbitnya matahari dari sebelah mana? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pinter. Dari sebelah timur. Lah, sekarang
Mari kita lihat gambar di layar ini. Gambar apa itu anak-anak? Gambar pemandangan terbitnya matahari di pagi hari. Sungguh indah, bukan? Sedangkan matahari tenggelam di sebelah barat pada sore hari. Matahari terbit, tenggelam, musim panas, musim hujan, itu semua adalah atas kuasa Tuhan. Di dalam kita akan belajar hari ini, akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian 1 ayat yang ke-29. Kejadian 8 ayat 22. Mazmur 74 ayat yang ke-17 dan Mazmur 121 ayat yang ke-6. Namun anak-anak, Ibu di sini tidak akan membacakan secara keseluruhan. Anak-anak nanti bisa membacanya didampingi oleh orang tua supaya anak-anak bisa lebih mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Semua makhluk hidup pada dasarnya membutuhkan matahari. Anak-anak yang kreatif, yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita berada dalam situasi musim apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Saat ini kita berada pada musim kemarau. Kita tahu anak-anak, di negeri kita, Indonesia ini ada 2 musim. Ada yang tahu di antara kalian? Sebelah sana anak-anak? Ya, betul. Musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau, musim penghujan yang menetapkan adalah Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam bacaan tadi, Mazmur 74 ayat yang ke-17. Semua makhluk pada dasarnya membutuhkan sinar matahari. Anak-anak kreatif, mari kita sekarang akan belajar apa saja manfaat dari panasnya matahari dan musim kemarau. Yang pertama anak-anak, bagi petani, musim panas atau musim kemarau, bagi petani bisa untuk memulai memanen padi, lalu menjemur padi, seperti gambar yang ada di layar ini. Petani sedang menjemur hasil panennya, menjemur padi. Bagi nelayan yang kedua sekarang, bagi nelayan musim panas atau musim kemarau bisa kalian lihat di gambar ini dalam layar untuk menjemur ikan. Selain itu, pada gambar di layar, nelayan menggunakan musim kemarau untuk membuat garam yang semuanya itu setiap hari kita butuhkan. Nah, sekarang anak-anak, untuk kita semua, musim kemarau, panasnya matahari
bisa untuk menjemur pakaian. Ibumu sedang menjemur pakaian seperti di layar ini. Selain itu anak-anak, panasnya matahari juga bisa untuk pembangkit tenaga listrik. Seperti dalam gambar di layar, yaitu PLTU. Dan bagi anak-anakku, musim kemarau pada saat ini anak-anak tahu sedang ngetren, sedang viral musim kemarau. Kalau untuk anak-anak di desa, bahkan sekarang tidak hanya anak-anak yang ada di desa, dari kota pada datang ke desa, ke pantai, membawa apa anak-anak? Membawa layang-layang. Bermain layang-layang sangat menggembirakan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini seperti dalam layar, ini bermain layang-layang di desa. Nah, kalian selama ini, selama pandemi juga Ibu lihat sering main layang-layang. Senang kan anak-anak? Iya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sinar matahari di pagi hari juga sangat penting buat kesehatan kita. Anak-anak tahu sinar matahari di pagi hari itu baik untuk kesehatan kita karena sinar matahari itu mengandung vitamin apa anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, bagus sekali. Sinar matahari itu mengandung vitamin D yang sangat bisa untuk menguatkan tulang-tulang kita. Bahkan di masa pandemi ini kita disarankan untuk berjemur dari pagi sampai jam 10, jam 11 berjemur supaya apa? Supaya kita tetap sehat dan kuat. Nah, seperti itulah anak-anak manfaat panas matahari atau musim kemarau. Sedangkan anak-anak kreatif, sinar matahari juga sangat bermanfaat buat tumbuh-tumbuhan. Seperti dalam layar ini ada gambar tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang subur. Pada awalnya penciptaan, Tuhan memberikan makanan bagi manusia, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik bergantung pada sinar matahari. Karena apa? Karena dengan bantuan sinar matahari itu, tumbuhan bisa mengolah makanannya. Kalian ingat, dalam ilmu pengetahuan alam itu disebut apa anak-anak? Fotosintesis. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, sinar matahari di pagi hari kita rasakan sangat hangat di badan. Namun ketika semakin siang, sinar matahari terasa panas, membuat badan kita ini gerah. Bahkan kita cepat haus.
Namun kalau di pedesaan, ketika hari sudah panas, akan terasa sejuk ketika kita berada berteduh di bawah pohon. Merasakan angin yang bertiup menggerakkan daun-daun. Merasakan kenyamanan, sejuk dari sinar matahari. Mengurangi rasa panas, mengurangi rasa gerah. Ketika hari semakin siang, semakin sore, matahari berangsur-angsur berkurang. Dan kemudian matahari tenggelam di sebelah barat yang sangat indah sekali pemandangannya. Seperti kalian sering mengajak ayah bunda untuk pergi melihat matahari terbenam di pantai yang sangat indah sekali. Dan ketika malam, matahari digantikan oleh bulan dan bintang. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, pada waktu pagi, siang, sore, semua manusia bekerja mencari nafkah. Orang tua kita ada yang bekerja di kantor, petani bekerja di sawah, nelayan bekerja di laut, anak-anak sekolah sebelum pandemi belajar. Setelah sore hari menjelang malam, semakin dingin udaranya dan sinar matahari digantikan oleh bulan dan bintang. Kalau sinar matahari, kalau matahari di waktu siang memancarkan sinar, tetapi bulan dan bintang memancarkan cahaya. Dan kita tahu, semua orang menanti-nantikan kemunculannya. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, bisakah kita bayangkan bila suatu hari matahari itu tidak terbit? Tentu saja semua aktivitas akan terganggu. Orang tua kita tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Pelajar tidak bisa sekolah, semua akan menjadi kacau. Bahkan binatang pun juga sedih anak-anak. Karena gelap, tidak bisa bermain. Apalagi tumbuh-tumbuhan. Tidak bisa mengolah makanannya. Lah, anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari anak-anak, kita syukuri anugerah Tuhan yang berupa panasnya matahari dan musim kemarau. Kita manfaatkan sinar matahari dengan positif, dengan baik. Jangan mengeluh. Karena melalui terbit dan terbenamnya matahari itu merupakan bukti kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Selamat bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Kristen di waktu yang akan datang. Ingat ya,
membuka YouTube dengan didampingi orang tua. Dan selalu simak materi di ruang siar guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru. Tidak kalah penting, jangan lupa jaga kesehatan dengan cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Selalu jaga jarak, dan apabila keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.